Singing Bowl Indonesia YouTube channel. Bersama saya Vikia dan di samping saya ada Mbak Adeline Windy, founder dari Singing Bowl Indonesia. Sebelumnya apa kabar Mbak Adel? Ini baru banget landing dari Bali. Puji syukur, sehat, kabarnya bahagia, sehat. Bali sempat ada banjir ya, longsor banjir. Gimana? Ya sebetulnya sih ini keajaibannya bisa sampai kemari. Karena beberapa jalan ditutup dari Ubud ke airport, jembatannya pada ambles, tapi di mana ada keinginan diberkati, sampailah pada tujuan. Banyak juga doa teman-teman di grup ya yang mendoakan agar Mbak Adel ataupun seluruh teman-teman yang sedang ada di Bali stay safe, terus juga ya dilindungi. Oke, di video pertama kita ini, sebenarnya nggak pertama ya, di YouTube-nya udah ada satu video Mbak Adel. Nah, cuman kita mencoba untuk lebih aktif lagi di YouTube, harapannya bisa sharing lebih banyak untuk teman-teman yang baru follow Mbak Adel, mungkin baru kenal Singing Bowl Indonesia, jadi lebih tahu lagi gitu. Pertama-tama, bagaimana Singing Bowl Indonesia bisa hadir di benak Mbak Adel dan prosesnya itu awalnya tuh gimana sih bisa sampai terbentuk hingga saat ini? Oke, latar belakangnya ada Singing Bowl Indonesia atau kita singkat SBI. Itu gini, jadi saya dari lama sekali itu adalah tipe orang yang kalau belajar nggak bisa membaca. Jadi kalau orang pintar membaca, saya kebalikannya. Jadi ada masa di mana saya harus menghafal mati gitu ya. Jadi setiap titik koma, karena saya nggak bisa menginterpretasikan kalau cuma dibaca saja. Jadi kalau mau ujian itu kita udah mulai panik kan. Nah, salah satu yang membantu akhirnya bisa lulus adalah metode belajar dengan mendengarkan. Jadi zaman dulu kan kita tidak diberikan materi audio ya. Jadi masuk ke dalam kelas waktu kuliah, dosen bicara di depan, lalu saya catat dengan pensil. Ya, dia ngomong terus saya catat semuanya, nanti sampai rumah baru saya tebelin lagi dengan pena. Gitu. Ya, apa yang dia bicarakan, apa yang dia omongin, saya tulis. Ternyata 2 kali belajar. Jadi yang pertama mendengarkan, yang kedua saya tulis. Dan proses ini ternyata efektif banget. Efektif sekali untuk mendapatkan, untuk absorb pengetahuan. Lalu sejalan dengan itu, karena suka beli buku kan menarik sekali ya, sampul-sampulnya, reviewnya gitu. Jadi beli banyak buku tapi nggak bisa baca. Terus masuklah ke sebuah kelas yoga, di mana diakhiri oleh Singing Bowl. Kok rasanya bukan hanya relax, tapi juga ada fokus yang membaik. Ya, tapi waktu itu belum tahu tentang gelombang otak, belum ngerti. Beberapa tahun kemudian, cukup aktif kelas-kelas yoga, kelas-kelas meditasi menggunakan Singing Bowl, dan ternyata sudah bisa mulai membaca dengan baik. Jadi bukan membacanya, tapi menginterpretasikan kalimat-kalimat. Nah, belakangan saya tahu ternyata itu ada kaitannya dengan perubahan gelombang otak kita. Jadi ketika gelombang otak kita ada di gelombang tertentu, maka kita bisa mengabsorb sesuatu dengan lebih mudah. Gitu. Makanya sekarang kan suka ada yoga nidra yang berbaring dengarkan gitu ya. Terus afirmasi, manifestasi yang kita memvisualisasi, tidak melihat, hanya memvisualisasi, melihat dengan mindnya kita dan juga mendengarkan, dan ini terbukti punya dampak, punya efek yang luar biasa ya, yang impactful. Nah, dari sanalah akhirnya pikir, kenapa nggak saya dari yoga, meditasi, lalu sekarang lebih spesifik lagi ke Singing Bowl. Itu. Setelah mulai kepikiran nih untuk lebih spesifik ke Singing Bowl, kemudian modal apa sih yang Mbak waktu itu punya untuk akhirnya jualan Singing Bowl, lalu
bikin workshop juga dan keduanya sekarang berjalan bebarengan. Modal uangnya sih nggak ada, modal minjem, modal keinginan. Modalnya keinginan sama keberanian. Oke. Tapi gini, waktu itu memang ditantang. Tantangannya gini, kalau nggak sekarang, nanti akan terlambat. Coba, kamu nggak tahu kalau kamu sukses. Oke. Itu. Jadi coba, nekat, beli singing bowl, mainkan singing bowl, lalu upload di Instagram, Facebook, ternyata banyak orang yang suka. Bikinlah kelas-kelas kecil, kelas-kelas meditasi dengan singing bowl. Baru abis itu ada panggilan ke sana kemari, lalu kan pindah ke Bali. Nah, pindah ke Bali, ketika pindah ke Bali, menjual singing bowl lebih aktif karena hamil. Kalau hamil kan ke sana kemari agak susah. Jadi kerjanya lebih dari rumah. Pas kebetulan COVID. Oke, 2020 ya. Iya, nah ketika COVID kita sudah mulai bikin kelas-kelas online, kelas-kelas breathing, terus dipandu juga dengan kelas-kelas sound atau kelas meditasi yang pakai sound based. Itu belajarnya banyak sekali, Vicky. Jadi bukan cuma menjual singing bowl saja, tapi saya belajar beli alatnya, bukan beli alat singing bowl aja ya, beli alatnya, perkabel-kabelan yang banyak itu ya, mic-nya harus pakai yang Omni atau yang lain gitu, dan banyak hal yang lain. Tapi akhirnya saya bisa nangkep bahwa oh ternyata this is how sounds and vibrations work in our body. Udah dari yang tadinya mainkannya serabutan gitu ya, semuanya mau dimainkan, terus lama-lama jadi lebih soft, ibaratnya less is more, jadi semakin sedikit, jadi bukan lagi mau impress keluar, tapi mau express dan feel ke dalam. Sensasinya tuh seperti apa sih? Kalau dulu kan yang penting main, semuanya dimainkan. Kalau sekarang satu ketukan itu apa rasanya di badan nih, apa yang muncul, feeling apa yang muncul, sensasi apa yang muncul gitu. Nah itu yang akhirnya membuat ya oke, kita terus ya jalankan karena pasti akan ada perubahan. Berarti bertahap banget ya, dari bowl dulu, terus kemudian lama-kelamaan Mbak Adele istilahnya punya eksperimen lah ya terhadap diri sendiri ataupun kelas-kelas yang sudah ada, sampai akhirnya terjadilah si workshop ataupun terbentuklah si modul ataupun materi di workshop. Oke. Dan seperti yang kita tahu, dalam setiap perjalanan pasti ada hambatan atau tantangannya. Untuk SBI sendiri, tantangan yang terberat atau yang apa ya, yang sampai sekarang mungkin masih dirasakan juga, itu kira-kira apa, Mbak? Sedikit kayaknya. Sudah pernah mengalami yang besar, jadi sekalipun ini jadi lebih kayaknya inilah ya. Technical yang kalau kita mau bikin kelas online. Terus yang kedua, sebenarnya dasarnya adalah memikirkan kalau murid-murid sudah selesai workshop, terus mereka mau ngapain, gitu. Jadi sebagai founder memang sudah sepantasnya untuk memikirkan masa depan mereka ya, sama-sama gitu. Jadi ada ide-ide, terus-menerus minta ide ya, brainstorming ide-ide untuk bisa mengembangkan bukan cuma SBI-nya saja, tapi juga para murid. Karena saya yakin sekali para murid itu perpanjangan dari ilmu yang kita berikan. Nanti mereka bisa modifikasi sesuai dengan modalitas yang mereka pernah belajar. Tapi mereka akan ngajar ke tempat-tempat lain, ke orang lain gitu kan. Nah kita memberikan fasilitas itu pada mereka. Cuma kadang-kadang kan kita mentok ya, terus kalau udah ini mau apa lagi ke depannya? Abis ini mau ngapain lagi gitu. Terus sekarang tantangan yang paling baru adalah Vicky mungkin mendengar berita kalau Nepal itu sedang ada krisis kepercayaan pada pemerintah. Jadi ada demo besar. Dan kalau di Indonesia demonya itu singkat beberapa hari, di Nepal sampai sekarang masih ada, dan sayangnya
ada penjara ya, dengar berita ada penjara yang dijebol, jadi 1.500 pidana itu keluar, melarikan diri. Ini akan berdampak pada pengiriman singing bowl dari Nepal ke Indonesia. Padahal kita punya workshop, ada jadwalnya. Gitu. Terus kalau mau berangkat ke sana ngambil singing bowl juga kan takut ya, gitu ya, karena kondisinya seperti itu gitu. Itu sih yang sampai saat ini terjadi gitu. Kalau yang lain-lainnya karena ibu ya, dan ibu itu kan walaupun udah belajar sebelum punya anak, walaupun udah banyak belajar sebelum punya singing bowl, begitu ada masalah di depan, kita nggak mikirkan hanya masa depan saja, tapi kita juga langsung mikirkan saat itu apa yang harus dilakukan. So, kalau ditanya nanti mau ngapain ya gitu, mungkin belum dapat ide gitu. Tapi kalau sekarang ditanya, terus abis ini terus sekarang mau ngapain? Nah, sekarang ini yuk kita bikin sesuatu, yuk. Jadi lebih spontanitas gitu, lebih spontan. Oke. Luar biasa teman-teman, kita doakan ya. Ini menyedihkan sebetulnya karena Nepal itu adalah salah satu negara di mana orang banyak belajar spirituality. Iya, tapi ternyata ya di sana. Karena memang kadang-kadang spiritual kan pengemasannya bagus banget. Jadi nilai-nilai luhur dikemas dan dijual untuk menarik orang. Dan pada akhirnya banyak hal yang tergerus di sana. Orang sudah tidak lagi kembali ke nilai-nilai dasar, tapi hanya ke sebanyak mungkin orang bisa datang. Nah, kalau sebanyak mungkin orang datang, sementara nilai-nilai yang hakiki itu hilang, esensi itu hilang, maka ya semuanya hanya surface aja. Ya, begitu ada goncangan, ya inilah yang terjadi saat ini. Oke, untuk video pertama kali ini kita cukup segitu dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran next video kita akan bahas apa, boleh bantu subscribe dan mungkin sharing ke teman-teman yang misalnya harus tahu nih, Singing Bowl sekarang ternyata sudah punya YouTube channel. Oke, sekian dari saya Vikia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.